Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Miftah Karim dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan di sini saya akan mengajukan tugas pada ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Al-Ruh An-Nafsi atau Sosiolinguistik. Dan pada UTS kali ini di sini saya akan mengambil tema tentang perkembangan bahasa atau biasa disebut dengan PB, proses perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Yang pertama itu, bahasa tidak sama dengan bicara. Bahasa merupakan suatu sistem lambang konvensial yang kompleks dan dinamis yang dipakai dengan berbagai cara berpikiran berkomunikasi. Dan juga bicara merupakan versi verbal dan bahasa. Kemudian yang pertama di sini ada proses perkembangan anak pada usia 0 sampai 3 bulan, 3 tahun. Yang dimana si anak ini hanya mengeong-ngeongkan saja gitu kan, atau biasa disebut dengan coing, atau dalam bahasa Indonesianya itu tahap mendekut, yaitu sebagai respon terhadap suara. Yang dimana ketika si anak itu mendapatkan suara, dan dia itu akan merespon dengan coaching itu pada usia 0 sampai 6 bulan. Yang kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan babbling atau mengoceh dalam bahasa Indonesia. Dan di situ si anak itu memanggil hanya dengan mama, mama, papa, papa begitu. Itu pada usia 6 sampai 10 bulan. Dan kemudian pada tahap selanjutnya, itu pada tahap ketiga, itu ada yang dinamakan dengan mulai meniru kata 2 atau lebih. Itu pada usia 12 sampai 15 bulan. Seperti halnya seorang ibu terhadap anaknya, si ibu itu mengatakan mama atau mengatakan bapak, gitu kan. Dan kemudian si anak itu menirukan gitu kan. Nah, itu pada tahap ketiga, yang dimana pada usia 12 sampai 15 bulan. Yang kemudian si anak itu menguasai sampai dengan 50 kosakata yang dapat membentuk kalimat 2 atau 3 kosakata, atau dalam hitungan persen 60 sampai 70% yang dapat dimengerti oleh orang lain begitu. Itu pada usia 20 sampai 24 bulan. Kemudian pada tahap selanjutnya, itu pada usia 3 sampai 4 tahun, anak itu membentuk kalimat, bertanya, bercakap-cakap, dan bercerita, menceritakan sebuah kisahnya kepada seorang ibunya begitu. Si anak, mama pengen pipis gitu kan. Nah, begitu si anak gitu kan. Itu pada usia 3 sampai 4 tahun. Dan seorang ibu dengan anaknya itu membawa kepada sebuah tempat yang dimana tempatnya itu seperti halnya halte begitu. Nah, begitulah tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak, atau dengan istilah PB, perkembangan bahasa gitu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perkembangan bahasa juga salah satu yang mempengaruhi faktor daripada perkembangan bahasa pada anak juga, yaitu lingkungan. Karena pengaruh stimulus begitu, stimulus respon. Nah, itulah yang tadi ada yang berpendapat bahwa si anak bisa berbahasa itu dengan stimulus respon begitu. Dan juga ada pun kesimpulan daripada perkembangan bahasa atau PB pada anak. Itu ada yang berpendapat bahwa itu tuh hanya stimulus respon yang dimana saat ia lahir sampai ia itu berbahasa, itu tuh dipengaruhi oleh pengaruh proses pada lingkungannya gitu. Ataupun ada juga yang berpendapat bahwa proses perkembangan bahasa pada si anak itu telah terbawa sejak ia lahir gitu kan. Jadi sudah ada kemampuan intelektual dalam berbahasanya, ia sudah memiliki kemampuan bahasa. Ya, macam-macam tentang perkembangan bahasa pada anak. Nah, itulah daripada teori-teori tentang perkembangan bahasa, atau aliran-aliran tentang perkembangan bahasa atau PB, yaitu yang tadi itu. Dan kemudian juga di sini ada teori-teori yang menjelaskan tentang yang tadi itu. Yang pertama itu ada hipotesis nurani, dan yang kedua itu ada hipotesis tabula rasa, dan yang terakhir itu ada aliran kognitif, yang dimana dari kesetiap aliran
ini tersebut, itu tuh memiliki kelemahannya masing-masing. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada video untuk mengajukan mata kuliah ilmu alur nafsi atau psikolinguistik sebagaimana tugas UTS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.